melihat cahaya ini. Saat aku bertapa, inilah cahaya itu hanya suatu bayangan. Jadi kamu akan mengetahui sang budi, sang akhlak, sang kawruh. Kamu akan mengetahui seperti apa kawruh itu. Seperti sebagai HP kau buka, karena dari dalam peralatan ya, perangkat kau buka, spek-spek warna kau bisa atur semuanya. Berapa menit ini harus bernyala. Yang tadinya 10 detik kau atur 1 menit, kau atur 2 menit, kau atur 3 menit. Buka dalam dirimu seperti apa sinyal umurmu, kau akan bisa mengatur. Terus tulisanmu, font ya, itu kau atur seberapa besar, ataupun kecil, ataupun lebih kecil lagi, kau bisa mengatur. Terus seperti apa tulisanmu, bukalah HP-mu. Ada miring, ada tegak lurus, ada blok, terserah. Kau akan membuka itu. Seperti apa kematianmu, kau akan membuka. Seperti apa jalan hidupmu, kau akan membuka. Songo tinari, seperti apa kau bermula, kau akan membuka. Apa yang ditampilkan aplikasinya, kau akan bisa menampilkan. Saat dimatiin, aplikasi pertama yang keluar apa? YouTube kayak boleh, WA boleh, program yang semula bikinan pabrik, riset pabrik, program. Jadikan dirimu sendiri. Nah ini landasannya lagi. Kau mau menjadikan dirimu Gus Anton dulu. Ya, kita ini provider baik, keliru kan. Jadikan apa dirimu, cuman kau pakai provider Telkomsel atau Indosat. Lebih cepat mana? Lemot di daerah sini. Telkomsel bisa di daerah mana, tergantung menaranya. Jadi kau jadi landasan dirimu sendiri, bagaimana kau memprogram sebagai HP mereknya dewi-dewi lah. Itu yang harus kau lakukan. Yang aku tanya sekarang, apakah kau hidup kembali itu sebagai manusia? Nah itulah kalau kamu nggak bisa nyenter. Hati-hati loh. Di alam barza, alam penantian. Barza sebut alam penantian. Penantian untuk apa sih? Penantian untuk hidup kekal abadi. Ini ada proses jaringan. Penantian kau menanti di terminal atau stasiun atau bandara. Yang namanya menunggu di mana? Coba aku tanya. Paling nyantai nunggu di mana? Di rumah sendiri. Yang lainnya nggak nyantai karena bukan dari dirimu. Kau nunggu. Menanti di bandara juga kau harus bayar parkir, juga kau harus beli tiket untuk check-in, juga menanti. Menanti di terminal juga sama, was-was karena itu bukan dari dirimu. Apapun bayar, mau ke toilet juga. Dengan ilmu apa kau akan menanti di sana? Hati-hati loh, jangan menanti di alam nasut lagi, alam hewan lagi. Wis mati enak-enak dadi lelembut. Hati-hati. Gak enak, nang wit iku ngetok dadi gendruwo wae. Apa semenjak awakmu jak malune menungso dadi gendruwo. Diusir karo ayat. Gendruwone masih Indra. Lah iya. Hati-hati di dalam penantianmu. Terus bagaimana tingkatkan makom kualitasmu, tingkatkan ilmu kualitasmu.
Kualitas berada di mana? Di kawruh. Coba kalau nggak buktikan. Coba kalau kamu intelek, orang akan segan berbicara dengan kamu. Itu profesor, udah ngomong sembarangan. Kualitas makommu berbeda, di situ alam penantian. Maka kalau kau mau level aman, yaitu tingkatkan makom dan kualitas. Jujur, adil, Kau dibentuk dari dirimu yang hebat, bukan dari luar. Karena tuntutan keadaan kau belajar dalil. Apa? Gara-gara ditangisi buju, kon belajar dalil ben entuk amplopan. Kualitasmu apa, Cah? Ya lah dadi wong kok yo hina nemen awakmu. Karena tuntutan keadaan kamu begitu, kenali Allah. Lewat apa? Yaitu kualitasmu. Kalau keadaan itu mampu merapat pada dirimu, bagaimana luasnya alam? Masya Allah. Piye carane kon duwe tanah? Kumpulin uang. Bagaimana? Niatkan untuk beli tanah setiap kau menabung. Supaya cepat, kumpulin banyak-banyak uang untuk kau. Bagaimana banyaknya lagi? Rapatlah kepada makelar-makelar tanah yang bisa mengembangkan dan ilmu-ilmunya. Maka kau jadi tuan takur. Ya. Arek supaya pantas meneh ngingu brengos. Karek ngono inilah tuan takur yang sebenarnya. Gitu ya, karena kamu ini sedang ngelindur apa mimpi sesaat. Perjalanan itu panjang, yang mana kau akan, yang disebut jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti tidak ada bengkok, bukan berarti tidak belok ke kanan dan ke kiri. Nggak ada, jalan itu lurus terus, nabrak gak. Yang mana pasti ada belokan kiri dan kanan. Kalau kau belok kanan tetap pada landasan siratal mustaqim, pada landasan jalan yang sama. Bagaimana kamu berada di suatu tempat yang mana jalan itu bercabang 3 dan tidak ada petunjuk di dalamnya untuk mengambil jalan yang inti. Kamu ya berada pada jalan, numpak mobil, kemudian jalan itu bengkok 3. Apa yang terlintas dalam pikiranmu sebagai landasan jalan utama? Yang aspal dan ukurannya hampir sama, yang lurus agak terjal, bukan jalannya itu. Kau ikuti jalan yang itu. Seharusnya kau mengikuti jalan yang itu. Yang ini belok kiri, tapi aspalnya menciut. Yang satu lurus, makadam. Yang satunya aspal ini rata, sama dengan aspal yang aku lalu. Ya harusnya bagaimana? Tanpa petunjuk. Kau akan mengikuti jalan alur yang sama, meski bengkok. Yang sesuai, bukan jalan yang terlalu sempit, bukan jalan yang terjal. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saat kau belajar ilmu begini, kau hampir-hampir tidak bisa membedakan mana jalan yang benar. Yang ada hanya ilmu rasa, tasawuf. Dalan sing bener sing ndi? Rasamu. Kalau informasi ini tidak ada, arah petunjuk panah, pastinya yang ada dimensi informasi itu tetap menyatakan jalan yang satu irama, jalan yang ukurannya sama, bukan yang agak sempit, bukan yang terjal meskipun itu besar jalannya. Pengajian di sini gini ini di muka bumi banyak, di Nusantara banyak jalan yang bercabang, yang tampak semua mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu kebenaran.
semua agama, saya pernah ditegur sama kiai, kenapa menjelaskan semua agama itu baik? Memang mengajarkan manusia untuk taat, mengajarkan manusia untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi kan saya tidak pernah mengungkap statement bahwa semua agama itu benar. Saya kan cuma mengatakan semua agama itu baik, semua jalan itu baik untuk dilalui. Tapi kan saya tidak mengatakan semua jalan itu jurusannya benar. Jadi jangan marah dulu ya. Saya akan menyatakan semua agama baik, bukan benar. Jadi kau sudah bisa pikir di situ. Semua aliran itu baik, semua jalan itu baik, belum benar. Saat kau melalui kehidupan ini kau bingung. Hingga ada seorang guru yang mengajarkan tentang ilmu kesejatian kebenaran. Kemudian sang guru meninggal. Lihat di YouTube ketemu Gus. Iya loh. Ini yang saya cari. Ini kadang-kadang lepas pada alam dimensi Bapak ini bisa mengetahui saya 2007. Dan ternyata di tahun ini baru melihat YouTube saya tuh 2019. Lagi di Parang ada jamaah sedikit. Saya dikasih rokok LA. Di Samsu ganti LA seperti aku, ternyata di YouTube melihat. Ini apa? Dia melintasi alam dimensi. Itu alam yang belum kita ketahui lah. Ada orang yang bisa melintasi alam dimensi. Supaya tidak pernah asing aku dengan ini. Tapi di mana ya? Padahal saya masuk YouTube barusan aja untuk anak-anak ini. Nah, tapi ada seseorang yang tidak asing dengan saya. Bagaimana kau bisa melihat alam paralel? Dari sudut mana kau melihat? Ini mohon maaf gitu ya. Jadi Gus Anton nunjukin segini pakai jas. Dilihat saya nih nanti. Siapa ini? Ya lihat aja dulu. Jadi saya ingat lagi, oh ini 2019, saya dapat lagi pelampang itu, tapi belum lihat YouTube. Belum ada. Belum. Saya lihat YouTube itu gini aja. Nah, ini ngomong doang begini ya. Ini bahasa Jawa ya, saya nggak paham bahasa Jawa. Ini orang Medan. Orang Medan. Coba saya kayaknya ini yang ini. Jadi Bu Siti nyuruh dulu pakai suruh beli peci warna merah. Nah, sampai sekarang ada. Paralel. Cuma saya itu tadi nggak tahu ini di mana itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu udah datang dia, monggo. Termasuk ini suatu petunjuk. Iya, dia melalui ihdinas siratal. Petunjuk jalan itu banyak. Kebetulan dia jalan lurus untuk menuju jalan yang satunya sana, yang dia tembus begini. Hingga dia lewati alam dimensi paralel. Dimensi paralel kan dimensi yang hadir secara bersamaan. Baik tahun dari tahun ke tahun. Hanya orang yang peka. Saat saya ngajar di tahun 2005, di tahun 2006, 2007, saya ngajar terus. Nah, petunjuk jalan ini dari beberapa murid kecantailah orang-orang yang memakai ilmu rasa. Dia ini siapa ya ini? Sambung dia, alam paralel, nyambung. Sama dengan seonggok magnet, dia berjalan. Jangankan besi, pasir-pasir pun akan menempel di sini. Dari sisi mana? Ini alam paralel. Sama juga, saya tidak menangi deh Sunan Kalijogo. Kalau kita berwawasan dengan logika, apa benar Gus Anton tahu belajar sama Sunan Kalijogo dan Sunan Giri, apalagi Gunung Jati? Nggak benar Sunan Ampel, nggak benar. Karena tidak pada masanya. Tetapi ingat, alam paralel datang secara bersamaan dia. Seperti dia tegak berada di cermin dia. Dia akan melihat cermin di sana apa. Kebetulan, seorang perempuan dia ngaca pada cermin. Cermin itu berdua di kap salon. Kebetulan dia belajar dari dirinya. Dengan metode begitu, dia melihat cermin yang nomor 10.
dengan gaya sudut yang berbeda, meskipun dia duduk berbeda, kok kelihatan cantik ya sang perempuan tersebut. Kemudian dia paskan, begitu gayaku cantik, berarti aku harus berpose begitu. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 yang berada pada cermin luasan, dia tidak merasa cantik betul, dia tidak merasa. Tapi pas dia melihat yang ke-10, dia melihat kecantikannya dia sendiri. Maka dia berkata, seperti itu aku harus berpose. Jadi dia itu man arfa nafsa wa faqad arfa rabbahu. Nah, siapa? Dia berpose kepada dia melihat cerminnya sendiri. Kebetulan di Kapsalon itu memantul 2 cermin yang luasannya tak terhingga. Kemudian dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, pas ke-10. Cara berposnya dia bagus. Lalu dia mengingat, aku seperti itu berpose supaya kelihatan cantik. Gitu. Jadi makanya ini alam paralel. Kata-kata inilah yang 2007 nyantap ini yang belum kenal. Dia santap suatu seminggu belakang. Karena suatu peristiwa itu hadir secara bersamaan, berentet peristiwa itu. Mengadakan hubungan ikat, dia mengikat pendohirannya itu. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang belum kita ketahui yang harus kita lalui. Ini saya buat kenang-kenangan saya. Saya tulis ini. Iya. Saya catat buat diri. Ya, kalau Anda alam Wetroyu, ini bagaimana ya? Kita punya rumah, punya sudut-sudut. Sudut-sudut itu pasti kau mengingat kalau di luar. Kalau kau ada pada suatu tempat rumah, meskipun berbeda, sudut-sudut itu tetap tidak kau lupakan. Umpama ya dulu kau suka musik, kau punya gitar ya. Gitar itu tidak bermerek lah, lokal. Kemudian kau kaya, kau pasti akan beli gitar dengan suatu irama yang lebih merduan, tetapi tidak melewatkan dari angan-angan gitar yang pernah kamu pikirkan. Satu contoh yang kamu idolakan, gitar Yamaha atau Korg. Pasti kalau kau punya duit, beli enggak? Belilah kau gitar. Yang semestinya itu berada pada landasanmu sendiri. Konsep jodoh tentang rezeki, jodoh tentang apa, itu tidak lepas dari apa yang kau pikirkan. Kenapa kau bisa jualan martabak? Karena konsep itu sebelum terjadi jualan kau ada itu martabak. Kau lagi namanya jodoh khauli. Ini perjodohan khauli. Perjodohan khauli itu kalau dia mampu mengungkap suatu perbendaraan kalimat ya. Ini juga wata'awudan, suatu kalimat di antara aku pernah punya jodoh karakter yang ini, karakter yang ini. Saat kau belum menemukan secara majesimbi, pasti ada ganjalan apapun untuk supaya lepas, pasti. Dan kau tetap akan mengarunginya, tergantung dari keluasan jodoh dan keluasan rezekimu. Sama juga usaha itu pasti kau kembangkan terus, kau kembangkan untuk menuju titik usaha yang klimaks maksimal. Pahami ucapan saya ini? Pahami sudah. Maka jodoh yang diberikan cinta kasih itu cuma 1 kali aja. Kenapa kau bisa beristri banyak, berpacar banyak? Karena itu tadi, dia secara majesimbi, dia secara berurutan, dia berganti dengan potensi-potensi itu yang sesuai dengan karaktermu. Karena kita akan mengetahui jelek dan kecantikan itu relatif. Kenapa kadang-kadang dulunya istrinya cantik malah kita cari istri lagi yang jelek? Ada, ya lebih banyak yang jelek kemudian cantik ya, karena memang itu yang gitu. Padahal jodoh itu tetap satu, Pak. Tetap satu. Tidak bisa tidak. Yang kamu pikirkan kan itu berbeda hingga disebutkan 1, 2, 3. Padahal dari 1
menjadi banyak. Sudul wadah fil kasro, sudul kasro fil wadah. Aslinya dari tunggal ini menjadi banyak, kemudian dari banyak itu sudah hakikatnya tetap satu. Bagaimanapun 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disayang tetap satu. 100 kalipun yang ranking satu tetap satu. Ini kalau mempelajari konsep jodoh, kalau sudah tahu konsep jodoh gitu, kita tidak bisa akan melawan itu. Kon kualat melawan hakikat tauhid yang terindah itu, yaitu apa? Mahabbah. Untuk bisa mengenal Allah itu lewat mahabbah. Ilahi anta maksudi, engkau yang maksud ya Allah. Waridoi kamarubi, ridomu yang ku cari. Atini mahabbataka wal ma'rifataka. Untuk bisa ma'rifat, mengenal Allah harus lewat mahabbah konteksnya. Apakah ini lewat majelis sesuatu hal yang dijadikan tongkat untuk bisa mengenal Allah, ataukah lewat sesuatu hakikat diri yang tidak ada tongkat tetapi dia tumbuh berserta dari kaweruhnya. Sebetulnya manusia semuanya ini bermakrifat. Dia mengenal cinta kasih hanya untuk suatu landasan. Allah cara ngajari seperti itu. Nggak percaya? Kau mencintai seorang istri yang satu, alatnya yang diberikan cinta kasih, hingga 10 orang wanita cantik satu yang kau pilih, tidak bisa tidak. Begitu kau satu ini, cinta kasih itu akan diambil sama Allah sedikit demi sedikit, berwujud ditaruh di sebelahnya anak. Hambarlah kita sama istri hingga bisa dikatakan persaudaraan. Hubungan apapun hanya hubungan persaudaraan, tetapi ini diambil lagi, dikasihkan ke yang lain, cucunya. Lama-lama semuanya akan menyingkir hingga kau akan dipertemukan kembali dengan suatu kecintaan wujud dasar, yaitu saat masa tua. Anak akan dimiliki orang lain dan dikuasai orang lain. Nah, setelah ini diambil salah satunya sama Allah, hingga kau sendirian. Yang timbul di dalam diri dan pikiranmu hanya kau berpikir hanya Allah. Nah, disitulah konteks Allah mengajari kamu makrifat, supaya kamu sadar betul siapa yang ada di dalam dirimu. Kalau dulu si A, si B, si C, sekarang siapa? Sayangnya di saat masa tua hanya sedikit, itu pun masih selamat. Maka Rasulullah ngomong, nah, tidak ada orang dipanjangkan umurnya selain diimankan sama Allah. Begitu dia panjang umur, begitu salah satu meninggal, pasti dikembalikan sebagai fitrahnya iman kepada Allah. Maka orang yang mati tua itu insya Allah masuk, sedikit orang yang masuk neraka, karena dia itu tadi diimankan sama Allah, kembali seperti itu. Jadi dari mahabbah ini alatnya diambil. Maka kalau orang tahu skenario ini, maka dia tidak kena hukum dunia, yang kena hukum akhirat. Tahu skenario, bebaslah dia dari segala hukum yang ada di bawahnya ini. Dari konteks ini kita harus mengetahui seperti apa dan mau apa kita. Jadi semua jodohmu itu sebetulnya bagian dari dirimu. Maka Allah manis deh caranya nganu. Inilah Hawa. Apakah Siti Hawa itu namanya Hawa? Saya tanya. Suaminya Nabi Adam apa namanya Hawa? Lewat deh. Hawa itu wanita, zaman dulu itu dikatakan wanita, dikatakan inilah wanita. Namanya bukan Ibu Hawa, dikenal dengan Hawa itu wanita. Ya memang jodohnya sudah di situ. Jadi jodoh yang satu itu sebetulnya tidak pernah dikhianati tentang percintaannya. Ini. Hingga kalau dia melebur, sudah tidak bisa merasakan antara perbedaan itu. Dirimu dan diriku, diriku dan dirimu, sudah. Kalau dia melebur dari suatu sistem. Begitu cerita yang sebenarnya itu. Dan untuk bisa mengenal Allah, ma'rifatullah harus atini mahabbah, kau melewati suatu cinta kasih wal ma'rifat. Dengan mahabbah ini, cinta kasih, kau akan mengenalku. Jadi kira-kira kalau kita sholat tidak menuju ke cinta kasih,
Aku tanya, diterima enggak? Aku tanya, diterima enggak oleh Allah? Diterima Gus, ya sebagai tamu sih ya. Tetapi enggak, bagaimana ya? Kalau aku datang ke rumahnya istri, bahkan ruangannya istri dan anak pun adalah ruanganku. Kalau kamu hanya mendayo, bisa nggak masuk ruangan kamarnya? Diterima nggak? Konteksnya masih sebagai umat, makanya umat belum hamba. Abdiullah belum, masih umat min umatin Muhammad Rasulullah, belum Abdiullah hambaku, belum diterima kamu sebagai bagian keluarga dari mertuamu, belum diterima, hanya sebagai tamu. Kemudian meminang dengan cara dibayat dan akan dijawab dengan cara bayat pula. Itu loh konteks-konteks kita bermakrifat. Mudah-mudahan kita ini paham ya. Amin. Itu mudah-mudahan paham. Pakai alat apa yang ada di dalam rasamu sebagai landasan Rasulullah Rasul itu, atau sulit tanpa alat. Semuanya kebanyakan dibina oleh Allah dengan suatu alat. Entah itu dari istri, entah itu dari anak, entah dalam kesendirian, alat itu akan muncul sebagai landasan marifatullah. Atini mahabbataka wal marifataka. Untuk mencapai titik marifat kita harus mengenal Rohmanur Rohim, dan perpaduan Rohman dan Rohim disebut mahabbataka. Sebab wujud yang paling dekat dengan Allah adalah mahabbah. Kecintaan itulah. Orang berkutat di situ. Makanya leburnya cinta kasih seperti bapak dan anak, orang tua dan anak, hingga tidak ada perhitungan di dalamnya. Sang anak butuh susu, sang orang tua membelikan, dan tidak ada tagih-tagihan. Kalau ada tagih-tagihan berarti ada apa dulu. Kan begitu, ada apa? Ternyata bukan anaknya. Macam-macam. Kalau ada tagih-tagihan, kon iku kawin saiki tak tagih mbiyen bapak nukono susu sakmene, saiki rego susu piro, aneh itu. Berarti ada masalah itu. Berarti ada masalah. Nah, ini aku nak tagih-tagihan. Berarti ada masalah. Kamu belum tahu teman saya, namanya Gus Haji almarhum. Saya banyak belajar sahabat dari beliau. Saat dulu usia saya 30, beliau masih usia 48, antara 50 lah. Belajar sabar konsepnya dari Gus Haji. Gus, dia sabar, kenapa saya ikuti? Kalau maaf ya, kalau dia mau senang sama istri, dia bayar. Gila ya. Sementara kau pikiranmu beda lagi dia. Dia konsep sabar yang dia lakukan. Padahal sang istri tidak begitu. Sebenarnya tidak ada yang berani tanya kecuali saya temannya, teman tirakat loh. Gus Haji, Gus, saya banyak belajar sabar dari kamu. Tapi aneh juga kalau kamu sama istri kok begitu. Yang dia ucapkan sahdu, tak kulinak no, supaya aku bisa tahu diri. Istri tidak begitu, cuman supaya aku tahu diri, bisa ngerem hawa nafsuku. Sebab tidak selamanya kita didamping istri, atau tidak selamanya kita itu bisa bersenang-senang dengan istri. Kalau ada saya tahu diri, maka kalau nggak punya duit, dia kepingin pun enggak. Dia supaya tahu diri, supaya ngerem. Dan itu tidak diwajibkan atas dirimu, Gus, sama orang-orangku, sama jamaah. Kenapa? Karena memang konsepku, aku mengenal Allah lewat seperti itu.
sulit Gus bisa diterima itu. Dan tidak banyak orang paham di situ. Iyalah, sebagus apapun kamu menikah, kurun waktu 1000 hari aja kamu gugur dalam pernikahan, baru saya tahu masih dibutuhkan intisari, yaitu bangun nikah, nganyari nikah. Dan itu kalau kita nggak sadar Gus, suatu bentuk pernikahan harus dilandasi dengan mahar, mas kawin. Kalau kau tanpa disadari secara syariat, maka hakikatnya juga akan berpengaruh. Maka kalau kita mengetahui secara hakikat, maka itu. Makanya kalau mau ngasih istri diajari sama Gus Haji itu, "Bu, ini untuk sebulan." Supaya di saat-saat ada kekurangannya nggak gugur dalam pernikahan. Atau dibatasi, "Bu, ini kau pegang sementara, nanti kalau ada uang aku kasih lagi deh." Sebagai landasan kewajiban. Kalau kita tidak memutuskan kewajiban, maka tidak terputuskan. Jadi kamu kalau dalam konteks hakikat, apa yang kau lakukan kadang-kadang bejat sembarangan. Tapi saya unik lagi. Saya berusaha kalau ada teman tirakat begitu, saya harus di atasnya, itu saya. Saya kan dilihat, kalau ada orang yang mendekat Allah, saya selalu naik dongak ke atas. Kalau dunia, saya selalu dongak ke bawah, saya syukuri. Kalau untuk mengenal Allah, saya selalu dongak ke atas. Kalau Gus Haji bisa begitu, kenapa aku tidak melebihi dia? Maka akhirat aku melihat atas, dunia aku melihat bawah. Jangan kebalik. Mending aku deh sholat 5 waktu dibakar ekor. Nah itu jenenge kalau akhirat dongak ke bawah. Tapi kalau dunia dongak ke atas, dia bisa beli Avanza, kenapa aku ndak Innova? Itu dongak ke atas kalau dunia. Itu sombong kita. Kalau akhirat kita dongak ke atas. Kalau Gus Haji bisa begitu. Bahkan bukan karena menandingi Rasulullah, tidak. Tapi Rasulullah memberikan batasan ini kepada orang awam. Bayarlah upah buruh, upah pekerja itu selagi keringatnya belum mengering. Ya, bukan karena itu dari Rasulullah, tidak. Saya itu ajaran Rasulullah untuk orang awam, maka saya harus sisok di atas itu deh. Maka kalau saya enggak, aku beri upahnya sebelum keringatnya itu keluar, malah nanggung. Durung kerja wis tak kei sebulan. Yo. Sedino 150. Udah tak kasih 5 juta, malah sebulan lebih. Nah aku ngono. Kalau ada orang, oh dia baik, itu menurut hadis Rasul baik memang. Sebelum keringatnya mengering kau kasih upah. Nah, berarti kan tiap hari. Uniknya kon ngei seminggu sepisan. Nah kan lucu. Berapa dosa yang kon gulu? Begitu tukang tutuk-tutuk mudun, wis wayahe jam 4 rampung, jam 3 kudu tokei. Kan harusnya tiap hari kamu kasih, kecuali ada kesepakatan seminggu aja, hari Sabtu aja Gus. Nah enggak apa-apa. Nah itu turun jam 3, kau bayar itu seminggu. Kalau sudah ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tiap hari harus kau beli. Kan ngono ya. Kamu bisa enggak? Kalau saya enggak, saya kasih 5 juta. Ongkosmu gaya seminggu yo. Gaya sebulan. Wah, makasih Gus. Jangan saya jadikan beban, dia beban ke saya. Jangan. Justru dia harus terbebankan ke aku. Jangan aku yang terbebankan. Nah, disitulah saya menang. Nah, makanya kalau Rasulullah mengatakan beri dia buruh itu sebelum keringatnya mengering. Kalau saya sebelum dia keluar keringat, tak kasih sudah semua. Nah, akhirnya gak ditemplate, no sapa sing salah ya. Ayo tukangnya ke Rene, tukangnya wong buri gitu. Bapak masih kerumunan YouTube, sapa sing salah? Itu 10-20 hari aja dia bekerja, masih hutang lagi 5 juta, tak kasih lagi jadi 10. Dia terhutang berapa bulan? 1,5 bulan. Hutang lagi, aku kasih lagi.
Kemudian sebulan setengah dia berhenti nggak melanjutkan, padahal dia utang 3 bulan, masih utang 1,5 bulan. Beban nggak ke saya? Yang banyak di sini habis bekerja nggak dibayar itu yang banyak, tapi ini unik di sini. Saya bikin unik. Bahannya nyentuh-nyentuh sampai tak nang masjid. Karena belum terselesaikan. Nggak apa-apa didengar mereka, supaya juga acuan sebagai pembelajaran, kan begitu. Nah, kan unik gini. Kalau saya unik lagi, saya belajar berusaha dari akhlak ini saya tinggikan, karena sesungguhnya Allah mengambil batasan kesimpulan yang paling bagus. Nah, saya tinggikan sebagai landasan ukur. Kalau sudah begitu, kita sudah nggak bisa apa-apa. Makanya kalau Gus Haji bisa begitu, saya bisa begitu. Saya di atas Gus Haji. Kemudian maaf Gus, saat meninggal sudah lewatlah 1000 hari. Gus Haji nemui saya tidak banyak bicara, dia tersenyum. Dia ucapkan apa? Padahal di alam sana loh, asik Gus. Nanti aku mampu mengungguli dirimu. Nah, tak contoh aku duduk laku di mengaku gurumu. Gitu. Itu landasan ukuran. Kalau kau bisa begitu, saya pun juga harus bisa. Sebagai landasan ukuran iman dan takwa. Ayo kita kemana iman?